Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Ainur Wahid dengan NIM 2023-11051. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas 1B Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan membahas tentang mengenai Islam dan iptek dengan tujuan untuk memenuhi atau melaksanakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Nilal Munasidil Ula, SPDI MPD. Sebelum jauh membahas materi ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih iptek itu. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sendiri mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Islam mendorong untuk mengembangkan iptek. Sesungguhnya Islam adalah agama yang menghargai ilmu pengetahuan, sehingga Islam sangat menganjurkan pengembangan iptek. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan juga, iptek yang dihalalkan adalah iptek yang dihalalkan oleh syariat Islam. Maka dari itu, saya di sini akan membacakan atau membahas tentang urgensi iptek dalam pengembangan pendidikan Islam. Berikut adalah pembahasan materi yang akan saya bacakan pada video kali ini. Sains dan teknologi atau biasa disebut iptek sebagai satu kesatuan yang tidak bisa disepakati. Semua bentuk perubahan yang berlaku saat ini tidak jauh dari sains dan teknologi. Misalnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dekade ini tentu telah memberikan timbal balik kepada pengguna, baik individu, komunitas, dan negara. Sedihnya dunia saat ini memiliki banyak hal yang didukung oleh luasnya peradaban barat. Salah satunya penyebabnya adalah sains dan teknologi yang telah memberikan kesejahteraan dan kenyamanan pada masyarakat. Jika dilihat, pengaruh sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Pengaruh sains dan teknologi itu sendiri tidak selalu mengarah ke arah yang positif. Tentu saja dalam penerapannya sains dan teknologi juga bisa mengarah ke arah yang negatif, terutama di dunia pendidikan. Tentu saja mengambil dari sains dan teknologi baik dalam bahan ajar ataupun metode yang digunakan dalam, namun tidak sedikit dari mereka yang memiliki perspektif yang sukses. Pendidikan Islam tidak mampu bersaing dengan pesat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan Islam berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pengembangannya selalu mencapai tingkat kemajuan. Bisakah pendidikan Islam diorientasikan melalui sains dan teknologi? Ini adalah tantangan terbesar di dunia pendidikan Islam saat ini. Karena itu, peran terbesar dalam masalah ini adalah pendidikan Islam. Segala bentuk perubahan yang berlaku saat ini tidak jauh perannya dari iptek. Jika dilihat dari pengaruhnya, iptek memang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Pengaruh dari iptek sendiri tidak selamanya mengarah ke arah yang positif. Tentu dalam penerapannya, iptek juga dapat membawa ke arah yang negatif. Setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap diri mereka masing-masing. Karena dalam hal ini, iptek memberikan dua jalan, baik terhadap mereka yang terpengaruh terhadap perkembangan serta keyakinan teknologi, atau mereka yang akan tetap berpegang teguh pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, kita harus mampu memfilter kemana arah dan tujuan dari iptek itu sendiri. Apabila kita amati, iptek selalu memberikan kesejahteraan terhadap penggunanya. Akan tetapi, jarang orang yang enggan mempelajari atau menggunakan teknologi, karena bagi mereka teknologi bukanlah segalanya, baik dalam menyelesaikan pekerjaan, mempermudah dalam penyelesaian masalah, serta segala hal yang dapat membantu aktivitas yang mereka lakukan dalam keseharian. Pendidikan sebagai suatu aktivitas baik secara sengaja, seksama, dan dengan tujuan tertentu agar dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan profesional. Sedangkan pengertian pendidikan Islam itu sendiri menurut yang saya simpulkan bahwa pendidikan Islam sebagai upaya mengubah tingkah laku yang terdapat pada diri individu baik secara jasmani, rohani, serta akal yang berdasarkan pada nilai-nilai yang luhur dan kehidupan yang mulia, agar terbentuknya pribadi yang sesuai dengan tujuan akhir dari pendidikan Islam. Dalam perjalanannya, pendidikan Islam memiliki garis bawah dalam tujuannya untuk membentuk kepribadian Muslim yang seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik secara jasmani maupun rohani, menumbuhkan suburkan hubungan harmonis masing-masing individu kepada Sang Pencipta, manusia, dan semesta. Maka dari itu, pendidikan Islam sendiri sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan jati diri individu seutuhnya agar sesuai dengan apa yang diharapkan
khususnya pada tujuan duniawi ataupun ukhrawi. Pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan konsep pembelajaran dengan iptek yang diberlakukan. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya pendidikan Islam hanya akan menghambat kemajuan iptek suatu negara atau lembaga. Mengapa sebagian orang beranggapan demikian? Karena mereka hanya memahami bahwa pendidikan Islam yang selama ini mereka dipelajari hanya bersifat materi dan praktik saja. Lantas ilmu pengetahuan tersebut tidak dapat mendukung perkembangan iptek. Padahal pendidikan Islam bukan sebagai alasan penghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi baik yang terdapat produk masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Selain itu, pendidikan Islam juga harus mampu menakodai dampak negatif dari iptek, khususnya terhadap nilai-nilai etika serta moral dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, pendidikan Islam harus mampu menghadapi berbagai tantangan serta dampak yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara perbaikan kembali konsepsi dan sistematisasi pendidikan yang ada, yang mana konsep tersebut harus disertakan dengan kehidupan modern, merumuskan kembali konsep sosial dan ilmu pengetahuan alam, menyusun kembali kurikulum serta mengadakan pelatihan para pendidikan sehingga mereka mampu menerapkan serta menanamkan nilai-nilai intelektual dengan menggunakan metode-metode pengajaran yang efektif dan efisien. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendidikan Islam harus mampu bersaing di tengah pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai tantangan yang mampu dihadapi dan dikuasai oleh generasi muslim agar tidak tertinggal oleh kebudayaan yang berkembang dan diperlakukan. Tak sedikit pula tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam khususnya di era globalisasi yang mana teknologi, transportasi, informasi, dan komunikasi mengalami kemajuan yang terus berkembang hingga menyebabkan masyarakat menghadirkan fenomena baru seperti halnya kebiasaan hidup masyarakat yang cenderung pragmatis, rasionalistik, dan berdaya saing, yang mana tantangan ini mampu menjadikan masyarakat lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Maka disinilah pendidikan Islam yang memegang peranan penting sebagai penyeimbang antara kedua hal tersebut. Karena apabila pendidikan Islam hanya berpaku pada pendidikan yang normatif dan hanya menyentuh aspek idealitas kesucian diri saja, maka tidak dapat disalahkan apabila perspektif masyarakat terdapat pendidikan Islam hanya dianggap sebagai materi pembelajaran tambahan yang sama sekalipun tidak memiliki nilai penting apapun. Oleh karena itu, pendidikan Islam diharapkan mampu membentuk generasi Islam yang mampu menciptakan iptek yang berlandaskan nilai-nilai dasar pendidikan Islam yang berorientasi pada kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Sekian dari penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.